Siti Fatimah. Pada kali ini kita akan melakukan suatu percobaan, yaitu membuat larutan NaOH dan larutan HCl masing-masing dengan konsentrasi 1 molar, kemudian volumenya adalah 50 ml larutan. Nah, untuk yang pertama yang kita akan buat adalah membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 1 molar, volumenya 50 ml larutan. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Di sini sudah ada alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Mulai dari alat yang pertama adalah neraca digital, ya. Di sini ada gelas arloji, ya, gelas arloji. Kemudian ada gelas ukur, ya. Kemudian ada labu ukur. Kemudian di sini ada gelas kimia untuk melarutkan NaOH. Kemudian ada corong, ini corongnya corong kaca ya. Kemudian di sini ada pipet tetes. Kemudian bahan yang diperlukan yang pertama adalah NaOH. Di sini NaOH-nya berupa serbuk ya. Kemudian yang kedua, bahan yang kedua adalah Aquades. Nah, di sini sudah saya siapkan Aquades. Langsung saja kita mulai percobaannya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita ambil ya NaOH sebesar berapa? Nah, itu pertanyaannya. Kita akan membuat larutan NaOH itu sebesar 1 molar konsentrasinya. Nah, kira-kira berapa massa yang harus kita ambil NaOH-nya ini? Nah, kita harus ingat dulu waktu kelas 10 kita mengenal yang namanya menghitung konsentrasi. Atau di sini bisa kita terapkan untuk mencari massa NaOH yang perlu kita timbang untuk mendapatkan konsentrasi 1 molar. Caranya dengan M sama dengan gram per ml kali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Nah, dengan rumus tersebut kita akan memperoleh massa NaOH yaitu sebesar 2 gram. Dari mana 2 gram? Nah, molaritasnya kita isi 1 molar, kemudian gram yang kita cari, kemudian per ml NaOH adalah 40. Kemudian dikali 1000 per volume larutannya adalah 50 ml larutan. Nah, kita peroleh massa NaOH sebesar 2 gram. Otomatis kita akan menimbang NaOH di sini ya sebanyak 2 gram. Ya, kita buka dulu. Nah, kita ambil NaOH sebesar 2 gram. Kita timbang ya. Belum, masih 1,7. Nah, sudah. Nah, ini massa NaOH-nya sudah sebesar 2 gram tepat ya. Setelah kita timbang massa NaOH sebesar 2 gram, kita larutkan dengan Aquades ya. Kita larutkannya di dalam gelas kimia. Nah, kita tuangkan tadi NaOH yang sudah kita timbang. Nah, sudah. Kemudian kita larutkan dengan Aquades. Nah, ini tadi ya Aquades ya. Larutkan secukupnya dulu airnya, Aquadesnya. Kemudian kita aduk dulu ya, biar larutannya homogen. Maaf, di sini tidak ada batang pengaduk, kebetulan ya kita pakai pipet tetes untuk mengaduknya. Kita larutkan dulu sampai benar-benar tercampur, sampai benar-benar homogen. Ini ya, kira-kira sudah larut, kita pindahkan ke dalam labu ukur. Kita pindahkan ke labu ukur. Kita pakai bantuan corong.
sudah, kita tambahkan Aquades sampai tanda batas yang ada di dalam labu ukur ya. Kita tambahkan. Pelan-pelan. Nah, ini mau mendekati tanda batas, kita menggunakan pipet tetes ya, supaya tidak Aquades yang kita tambahkan tidak kebanyakan. Kita tambahkan menggunakan pipet tetes. Kita amati dulu. Ini sudah mencapai batasnya di sini ya, tanda batasnya. Kita tutup dulu, kita kocok ya, supaya benar-benar larutannya homogen. Sudah jadi di sini larutan NaOH sebesar 1 molar dengan volumenya di sini adalah 50 ml larutan. Gitu ya. Semoga dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan kalian bisa memahami bagaimana proses pembuatan suatu larutan, yaitu larutan NaOH. Kita lanjutkan dengan melakukan percobaan larutan yang kedua, yaitu pembuatan larutan HCl 1 molar dengan volume 50 ml. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Di sini sudah ada alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Yang pertama di sini ada labu ukur, kemudian ada gelas kimia, ada gelas ukur, kemudian ada pipet tetes. Nah, untuk bahan yang kita butuhkan di sini ada Aquades. Ini ya, Aquades. Kemudian ada HCl. Nah, ini ada HCl dengan kadar 32%. Nah, sebelum kita membuat larutan HCl 1 molar, kita harus cari dulu berapa konsentrasi dari HCl yang kita punya, yang kadarnya adalah 32%. Yaitu kita bisa mencarinya, menghitungnya menggunakan rumus M sama dengan massa jenis kali kadar kali 10 per ml. Nah, kita masukkan semua data yang kita miliki. Nah, diperoleh M sama dengan 13,063 molar. Jadi di sini konsentrasi HCl yang kita miliki adalah 13,063 molar. Nah, kita kan akan membuat larutan HCl yang konsentrasinya 1 molar. Maka kita harus melakukan pengenceran. Nah, pengenceran kita harus menggunakan perhitungan rumus pengenceran, yaitu apa? Masih ingatkah kalian semua? Yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, kemudian dari rumus pengenceran tersebut kita akan memperoleh volume HCl yang akan kita larutkan. Ya, yaitu setelah saya hitung, nanti perhitungannya ada di sini ya, yaitu sebesar 3,8 ml. Otomatis kita akan mengambil HCl ini volumenya 3,8 mili. Ya, kita ambil aja ya langsung ya. Sebesar 3,8 mili. Kita pakai gelas ukur. Baru 3 mili.
Jadi hampir mendekati 4 ml. Setelah kita ambil tadi volume HCl yaitu sebesar 3,8 ml yang akan kita encerkan, kemudian langkah selanjutnya kita tuangkan ke dalam gelas kimia. Di sini sudah ada aquadesnya, ya. Pelan-pelan. Sudah, kita aduk dulu ya supaya tercampur secara merata. Jika sudah, kita pindahkan ke dalam labu ukur. Ya, kita pindahkan ke dalam labu ukur. Kita pakai corong ya, ini ya. Kita tuang pelan-pelan. Sudah. Setelah kita pindahkan ke dalam labu ukur, kita tambahkan aquades sampai tanda batas yang ada di labu ukur ini ya. Kita tambahkan aquades sampai tanda batas. Kita tambahkan aquades ya sampai tanda batas. Kurang sedikit. Sudah. Jadi di sini sudah mencapai pada tanda batasnya. Ya. Kita miringkan seperti ini ya, kita kocok supaya memang benar-benar tercampur secara merata. Sudah, jadi sudah kita dapatkan larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar sebanyak 50 ml larutan. Selanjutnya, setelah kita tadi mau melakukan percobaan pembuatan larutan NaOH dan larutan HCl, ini tadi ya larutan NaOH 1 molar yang sudah kita buat. Di sini ada larutan HCl 1 molar yang sudah kita buat tadi. Nah, dua bahan ini, dua larutan tersebut akan kita gunakan untuk praktikum selanjutnya, yaitu praktikum penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta H menggunakan kalorimeter sederhana. Nah, di sini ada alat yang namanya kalorimeter. Ini ya, coba kalian amati baik-baik. Bagi kalian yang belum pernah melihat alat kalorimeter. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk menentukan perubahan entalpi reaksi netralisasi antara larutan HCl asam klorida dengan larutan NaOH natrium hidroksida menggunakan kalorimeter sederhana. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan alat dan bahan untuk percobaan kali ini? Yaitu yang pertama di sini ada alat kalorimeter, ya, kemudian ada 2 gelas ukur, kemudian ada
1 molar. Nah, langkah yang pertama yang akan kita laksanakan di sini setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, langkah yang akan kita lakukan pertama yaitu kita ambil 25 ml larutan NaOH. Ya, di sini kita pakai 25 ml. Kita pakai gelas ukur ya. Kita pakai corong. Ya. Sebanyak 25 ml. Pipet tetes, kita pakai pipet tetes supaya lebih tepat ya. Sudah cukup. Di sini 25 ml larutan NaOH sudah kita siapkan. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur suhunya. Ya, kita ukur suhunya menggunakan termometer. Kita ukur ya. Kita ukur suhunya. Ternyata suhunya adalah 32 derajat Celcius. Ya. Kita catat ya, suhunya NaOH sebesar 32 derajat Celcius. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan hal yang sama, langkah yang sama untuk larutan HCl. Ya, kita ambil 25 ml larutan. Kita ambil. Kita tuangkan dengan bantuan gelas ukur. Ya. Ini sudah. Kita tambahkan ya, sampai mencapai batasnya. Di sini 25 ml. Sudah 25 ml larutan HCl 1 molar. Kemudian kita juga ukur suhunya. Kita amati ya suhunya kira-kira berapa derajat Celcius. Nah, suhunya adalah 32 derajat Celcius. Langkah selanjutnya, setelah kita mengukur suhu masing-masing larutan HCl dan larutan NaOH, kita masukkan dua larutan tersebut, HCl dan NaOH, bersamaan ke dalam kalorimeter. Ya, kita masukkan ya secara bersamaan. Ya. Tuang. Jadi di sini kita gunakan masing-masing antara volume HCl dengan NaOH itu masing-masing sebesar 25 ml. Nah, kita masukkan di sini termometernya. Kita sambil kocok-kocok ya. Suhunya tidak berubah lagi.
Suhunya sudah mencapai 36 derajat Celcius. Ya, jadi di sini sudah konstan suhu campurannya adalah 36 derajat Celcius. Nah, kita tadi sudah mendapatkan suhu campuran sebesar 36 derajat Celcius. Jadi, kita sudah mendapatkan dua data, yaitu suhu awalnya tadi 32 derajat Celcius, suhu campurannya sebesar 36 derajat Celcius. Jadi, kedua data tersebut nanti kita bisa menentukan berapa kalor dari larutan tersebut menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian setelah kalornya sudah kita hitung, kita bisa mencari berapa sih penentuan perubahan entalpi reaksinya, delta H reaksinya berapa. Nah, kita nanti bisa cari. Sekian percobaan untuk hari ini, yaitu tadi kita sudah melakukan percobaan penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan kalorimeter sederhana. Larutan yang kita gunakan tadi adalah larutan HCl dan larutan NaOH masing-masing 1 molar, volumenya adalah masing-masing 25 ml. Nah, dari percobaan tersebut kita peroleh data yaitu suhu awal sebesar 32 derajat Celcius, suhu campuran sebesar 36 derajat Celcius. Nantinya dari dua data tadi yang sudah kita peroleh akan kita cari berapa kalornya. Kemudian dari kalori tersebut kita tentukan berapa perubahan entalpi reaksinya. Nah, kita lanjutkan untuk melakukan perhitungan, yaitu penentuan perubahan entalpi reaksi netralisasi antara larutan NaOH dengan larutan HCl. Nah, berdasarkan data pengamatan yang kita peroleh, kita mendapatkan suhu awal T1, yaitu suhu HCl, larutan HCl sebesar 32 derajat Celcius, kemudian suhu larutan NaOH juga 32 derajat Celcius. Dari suhu kedua larutan tersebut, kita memperoleh suhu rata-rata sebesar 32 derajat Celcius sebagai suhu awal atau T1. Setelah direaksikan antara larutan NaOH dengan larutan HCl dalam wadah kalorimeter, kita memperoleh suhu akhir yaitu suhu campuran sebagai T2 sebesar 36 derajat Celcius. Dari data tersebut yaitu suhu awal dan suhu akhir, kita bisa menentukan berapa perubahan suhu yaitu melalui selisih antara T2 dengan T1 yang kita peroleh sebesar 4 derajat Celcius. Jadi perubahan suhu yang kita sudah peroleh, kita miliki, nantinya akan kita cari berapa jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu sistem dapat dihitung menggunakan rumus yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, dengan keterangan Q adalah kalor reaksi, satuannya Joule, kemudian C adalah kalor jenis, satuannya adalah Joule per gram derajat Celcius, dan M adalah massa sistem, yang satuannya adalah gram. Delta T sendiri adalah perubahan suhu. Nah, setelah kita tahu rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung kalor, langsung saja kita mulai perhitungannya ya. Langkah yang pertama, kita cari massa campurannya dulu. Di awal, kita sudah memiliki data volume campuran antara larutan NaOH dengan larutan HCl, yakni 50 ml. Dari data volume campuran tersebut, kita bisa mencari massanya dengan menggunakan rumus, yaitu M sama dengan volume campuran dikali massa jenis larutan. Dengan volume campuran, masing-masing antara volume NaOH dan volume HCl masing-masing sebesar 25 ml. Kita anggap massa jenis larutannya adalah 1 gram per mililiter, sehingga diperoleh massa sama dengan 50 gram. Jadi, setelah kita memperoleh massa campuran sebesar 50 gram, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan massa sebesar 50 gram, C-nya adalah 4,2, kemudian delta T-nya adalah 4 derajat Celcius. Kita peroleh kalor sebesar 840 Joule.
atau bisa kita rubah satuannya menjadi kilojoule sehingga kalor yang dilepaskan sebesar 0,84 kilojoule. Setelah kita memperoleh data kalor sebesar 0,84 kJ, langkah selanjutnya adalah menghitung berapa sih perubahan entalpi reaksi atau delta H reaksinya, yaitu dengan cara mencari mol NaOH dan mol HCl. Bagaimana caranya? Nah, apakah kalian masih ingat materi konsep mol kelas 10? Bagaimana cara menghitung mol jika diketahui data volume dan molaritasnya? Kira-kira bagaimana? Ya, betul caranya, yaitu kita kalikan antara volume dengan molaritasnya, sehingga kita peroleh mol NaOH sebesar 25 milimol. Kenapa satuannya milimol? Adakah yang tahu? Kira-kira apa alasannya? Nah, alasannya adalah karena volume yang digunakan adalah dalam satuan mililiter. Sehingga jika kita ingin merubahnya dalam satuan mol, tinggal kita bagi 1000 ya. Milimol ke mol itu dibagi 1000. Sehingga kita peroleh mol NaOH sebesar 0,025 mol. Begitu juga dengan HCl, karena volume dan konsentrasinya sama, maka mol HCl sama dengan mol NaOH, yakni 0,025 mol. Persamaan reaksi dapat kita tulis yaitu larutan NaOH direaksikan dengan larutan HCl menghasilkan larutan NaCl dan H2O. Jadi tadi kita kan sudah mencari mol NaOH dan mol HCl. Itu artinya kita tahu bahwa pada reaksi antara 0,025 mol NaOH dengan 0,025 mol HCl, kalor reaksinya sebesar 0,84 kJ. Nah, maka untuk setiap 1 mol NaOH yang bereaksi dengan 1 mol HCl dapat kita tuliskan persamaan delta H reaksi sama dengan kalor dibagi mol, yaitu sama dengan 0,84 kJ dibagi 0,025 mol, yang kita peroleh sebesar 33,6 kJ per mol. Jadi, tiap 1 molnya delta H reaksinya adalah 33,6 kJ ya. Nah, reaksinya itu berlangsung secara eksoterm. Mengapa eksoterm? Adakah yang tahu alasannya? Ya, alasannya karena pada percobaan tersebut terjadi kenaikan suhu, sehingga tanda delta H reaksinya yakni negatif ya. Sehingga bisa kita tulis delta H reaksi sama dengan min 33,6 kJ per mol ya. Sehingga dapat kita simpulkan persamaan termokimianya, yaitu larutan NaOH direaksikan dengan larutan HCl menghasilkan larutan NaCl plus H2O. Delta H reaksinya sebesar min 33,6 kJ per mol. Nah, saya rasa cukup untuk percobaan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian dari saya.